Suara mesin jahitku adalah satu-satunya melodi yang akrab di rumah ini pada jam 2 pagi. Jarum itu menari di atas kain katun, berpacu dengan detak jantungku yang terasa sesak. Aku, Nania, sedang hamil 7 bulan, dan di pangkuanku, Bima, putra sulungku yang berusia 4 tahun, tertidur pulas dengan napas teratur. Aku membiarkannya tidur di sini, di ruang tamu yang sempit ini, di antara tumpukan kain dan pola baju. Setidaknya di sini, dia tidak perlu mendengar apa yang kudengar. Dari kamar utama, kamar kami, terdengar tawa cekikikan seorang wanita. Itu bukan tawaku. Bau parfum melati murahan menguar, bercampur dengan aroma rokok kereta kesukaan Rian, suamiku. Jantungku serasa diremas. Ini lagi. Untuk malam ketiga minggu ini, Rian membawa pulang tamunya. Dan seperti biasa, tamunya berbeda lagi. Suamiku, Rian, tidak bekerja. Sejak kami menikah 5 tahun lalu, akulah tulang punggung keluarga. Tangan inilah yang memotong kain, menjahit resleting, dan memastikan ada nasi di piring. Tangan Rian? Aku sudah lupa rasanya dipegang dengan sayang. Tangannya hanya terulur di awal bulan untuk meminta uang. Rasa mual menyerangku. Ini bukan mual karena kehamilan, tapi mual karena jijik. Aku harus menjaga perasaan Bima, tapi bagaimana aku bisa menjaga perasaannya jika hatiku sendiri hancur berkeping-keping? Mesin jahitku berhenti mendadak. Benangnya putus. Sial, desisku pelan, berusaha tidak membangunkan Bima. Bersamaan dengan itu, pintu kamar terbuka. Keluarlah Rian, hanya berbalut sarung yang dililit sekenanya di pinggang. Di belakangnya, seorang wanita muda dengan rambut dicat merah terang, mengenakan kemejaku yang kebesaran, menatapku dengan tatapan mengejek. Berisik banget, sih, Nan, gerutu Rian. Orang lagi istirahat juga. Kecilin suara mesin jahitmu itu. Mataku nanar menatapnya. Istirahat? Mas, ini jam 2 pagi. Besok aku harus mengantar jahitan ini. Ini uang untuk bayar kontrakan, kataku, suaraku bergetar menahan amarah dan tangis. Wanita berambut merah itu tertawa kecil. Kasihan banget sih, Mbak. Udah hamil besar gitu masih kerja lembur. Kalau aku sih, mending tidur. Darahku mendidih. Kamu siapa? Berani kamu bicara di rumah saya? Rian maju selangkah, matanya melotot. Jaga mulutmu, Nania. Dia tamuku. Hormati dia. Tamu? Tamu macam apa yang tidur di ranjang istri yang sah, Mas? Perutku yang membuncit terasa kencang. Bayi di dalam kandunganku seolah ikut merasakan amarah ibunya. Halah, ribet kamu. Rian mengibaskan tangannya. Aku nggak peduli kamu kerja apa. Yang penting, bulan depan uang kontrakan ada, uang makanku ada. Kalau enggak, mending kamu pergi dari sini. Aku tertegun. Dia mengusirku dari rumah yang kubayar dengan keringatku sendiri. Wanita itu tersenyum menang. Dengar tuh, Mbak. Mas Rian lebih butuh aku malam ini. Mending bak lanjut jahit aja, Gih. Biar cepat dapat uang. Ya kan, sayang? Dia bergelayut manja di lengan Rian. Rian tertawa, tawa yang dulu membuatku jatuh cinta, kini terdengar seperti lolongan setan. Mereka berbalik badan, masuk kembali ke kamar, dan menutup pintu. Aku menunduk. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh, membasahi kain pesanan pelanggan. Bima menggeliat dalam tidur nyenyaknya. Aku mengusap perutku. Sabar, nak. Sabar, bisikku pada janin di dalam rahimku. Malam itu, aku tidak memasang benang baru. Aku mematikan mesin jahitku. Tapi di dalam hatiku, sebuah keputusan telah dijahit rapat-rapat. Ini adalah malam terakhir aku menangisinya. Mulai detik ini, aku bekerja bukan lagi untuk suamiku. Aku bekerja untuk anak-anakku. Dan untuk kebebasanku. Tentu, saya akan melanjutkan cerita Nania, berfokus pada apa yang terjadi setelah kelahiran anak keduanya dan bagaimana suaminya menjadi semakin keterlaluan, sesuai dengan alur yang Anda berikan. 6 bulan berlalu. Tangis seorang bayi perempuan kini telah bergabung dengan deru mesin jahitku. Aku menamainya Rara. Kelahirannya, seperti kehamilanku, aku lalui nyaris sendirian. Rian hanya muncul di rumah sakit untuk menandatangani dokumen, lalu mengeluh lapar dan meminta uang bensin.
Kehadiran Rara mengubah segalanya. Bima kini punya adik, dan aku punya 2 nyawa yang bergantung padaku. Rasa sakit hati di bab 1 telah mengkristal menjadi baja. Tak ada lagi air mata untuk Rian. Yang ada hanya fokus. Fokus itu membuahkan hasil. Toko jahitanku, yang awalnya hanya di ruang tamu, kini berkembang. Aku menyewa kios kecil di depan gang. Pesanan seragam sekolah, baju pesta, dan kebaya mulai berdatangan tanpa henti. Aku mempekerjakan 1 orang, Yuminah, tetangga sebelah, untuk membantu memotong kain. Tapi ada harga yang harus kubayar. Aku tidak bisa menjahit sambil menggendong Rara dan mengawasi Bima. Dan aku tidak sudi membiarkan mereka di rumah bersama Rian. Pria itu, sejak aku punya toko kecil, semakin malas. Dia menganggap uangku adalah uangnya. Pagi itu, dengan hati yang terasa seperti diremas, aku mengemas tas Bima dan Rara. Ma? Suaraku tercekat saat tiba di rumah ibuku yang sederhana. Ibuku, wanita tangguh yang membesarkanku sendirian, menatapku dengan tatapan sedih namun tegas. Sudah, Nania. Taruh mereka di sini. Kejar mimpimu. Biar anak-anakmu tahu ibunya pejuang, bukan pecundang. Aku mencium Bima dan Rara. Bima, jaga adik, ya. Ibu kerja dulu. Nanti ibu bawakan Bima biskuit coklat. Bima mengangguk, matanya yang polos menatapku. Rara tertidur di gendongan ibuku. Meninggalkan mereka adalah luka harian yang harus kutelan. Tapi aku tahu, ini lebih baik daripada mereka melihat ayah mereka membawa perempuan lain. Dan benar saja. Tanpa kehadiranku dan anak-anak di rumah, Rian semakin menjadi-jadi. Rumah kontrakan yang kubayar itu kini menjadi hotel gratis baginya. Pelakor yang dia bawa tak lagi berganti harian. Ada 1 yang tampak mulai menetap. Namanya Lani. Aku mulai curiga ketika uang belanja yang kuberikan harian habis hanya dalam hitungan jam. Beras yang kubeli karungan, ludes dalam seminggu. Token listrik menjerit setiap 3 hari. Puncaknya adalah sore itu. Aku pulang lebih awal karena badanku meriang. Kiosku tutup, dan aku rindu ingin memeluk gulingku barang sejenak sebelum menjemput anak-anak. Aku membuka pintu rumah. Aroma tumis terasi yang gosong menyengat hidungku. Dapurku berantakan. Wajan tergeletak di lantai, dan piring kotor menumpuk di wastafel. Di ruang tamu, Rian sedang duduk di sofa, tertawa terbahak-bahak. Di hadapannya, Lani, perempuan yang sama dari minggu lalu, sedang memakai daster batikku, daster favoritku pemberian almarhumah nenek. Udah pulang, Nan? Rian tampak kaget, tapi tidak merasa bersalah. Lani hanya melirikku sekilas, lalu kembali fokus pada ponsel di tangannya. Kenapa rumah berantakan begini, Mas? Dan, kenapa dia pakai bajuku? Tanyaku, suaraku datar menahan amarah. Oh, ini, Lani yang menjawab, nadanya manja. Dasterku basah, jadi pinjam dulu. Mas Rian juga yang suruh, katanya daripada aku kedinginan. Rian mengangguk. Lagian kamu sibuk kerja, kan? Ada Lani di sini, aku jadi ada teman. Dia yang masakin aku, nyuciin bajuku. Kamu kan udah nggak sempat. Aku memejamkan mata. Jadi, aku bekerja membanting tulang, menitipkan anak-anakku pada ibuku, agar suamiku bisa dirawat oleh selingkuhannya di rumahku. Dia harus pergi. Sekarang, kataku dingin. Loh, kok musir? Lani berdiri. Aku di sini disuruh Mas Rian. Katanya, rumah ini juga rumah dia. Berarti aku boleh dong di sini. Kamu kerja aja yang benar, Nan. Rian menimpali. Cari uang yang banyak. Urusan rumah, biar Lani yang atur. Dia lebih jago daripada kamu. Sakit. Hinaan itu menembus baja yang sudah kubangun. Mataku beralih ke kamar Bima dan Rara. Kamar yang selalu kubiarkan terbuka agar sirkulasi udaranya bagus. Kini, pintu itu tertutup rapat, dan ada gembok kecil menggantung di gagang pintunya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kenapa kamar anak-anak digembok, Mas? Tanyaku, suaraku bergetar. Oh, itu. Rian menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Barang-barang Lani banyak. Daripada kamar itu kosong, toh anak-anakmu nggak di sini, ya dipakai Lani buat simpan baju-bajunya.
Biar aman, makanya digembok. Aku berjalan terhuyung ke arah pintu itu. Kamar anakku. Tempat Bima menempel stiker robotnya. Tempat aku menyimpan box bayi Rara. Kini terkunci, diisi oleh barang-barang wanita simpanan suamiku. Suamiku membiarkan pelakor itu berkuasa. Mengambil alih dapurku, pakaianku, dan kini kamar anak-anakku. Aku menatap Rian. Aku menatap Lani yang tersenyum mengejek. Cukup. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku berbalik badan, mengambil tas tanganku, dan berjalan keluar dari rumah itu. Aku tidak meriang lagi. Tubuhku mendidih oleh api. Malam itu, aku tidak bekerja. Aku tidur di rumah ibuku, memeluk Bima dan Rara. Aku menciumi aroma mereka, membiarkan kemarahan memberi makan keputusan yang sudah bulat. Besok semua ini akan berakhir. Aku tidak kembali ke rumah itu untuk tidur. Aku kembali keesokan paginya, tepat jam 8, saat aku seharusnya membuka kios jahitku. Tapi hari ini, ada urusan yang lebih penting. Aku tidak datang sendirian. Aku meminta Pak RT dan satu petugas keamanan kampung untuk menemaniku. Bukan karena aku takut pada Rian, tapi aku butuh saksi. Pintu rumah itu masih tertutup rapat. Aku membukanya dengan kunciku sendiri. Pemandangannya lebih buruk dari kemarin. Sisa bungkus makanan cepat saji berserakan di lantai. Bau rokok bercampur aroma alkohol murahan. Rian dan Lani terlonjak kaget di sofa ruang tamu. Mereka rupanya tidur di sana. Nania, apa-apaan ini bawa Pak RT segala? Seru Rian, wajahnya bengkak khas bangun tidur. Lani buru-buru merapikan tank topnya yang melorot, menatapku dengan mata penuh kebencian. Mas Rian, Mbak Lani. Saya beri waktu 10 menit untuk berkemas, kataku, suaraku tenang dan dingin. Apa? Kamu ngusir aku? Rian tertawa. Ini rumahku juga. Secara hukum, kamu suamiku. Tapi rumah ini, kontrakannya lunas kubayar 3 hari lalu dengan uang hasil jahitanku. Nama di surat perjanjian sewa adalah namaku, jelasku. Dan Bapak RT di sini sebagai saksi bahwa saya mengusir kalian berdua, kamu, suamiku, dan perempuan ini, yang statusnya bukan siapa-siapa, karena telah melakukan hal yang tidak pantas. Wajah Rian pucat pasi. Dia tahu aku tidak main-main. Bapak-bapak, tolong tunggu di teras, ujarku pada Pak RT dan keamanan. Saya beri mereka privasi untuk ganti baju dan mengemasi barang. Setelah mereka keluar, Rian panik. Nania, jangan begini. Kamu bercanda, kan? Kamu mau aku usir Lani? Iya. Lani, kamu pergi. Lani melotot. Mas, kok kamu jadi gini? Katanya kamu mau belain aku. Pergi kamu. Gara-gara kamu semua jadi begini. Rian mendorong Lani ke arah pintu kamar anak-anak yang masih tergembok itu. Kuncinya mana? Tanyaku datar. Lani dengan gemetar merogoh saku celananya, menyerahkan gembok kecil itu. Rian membukanya, menarik tas-tas Lani, dan melemparnya ke teras. Pergi. Lani menangis, memakiku, lalu berlari keluar gang. Sekarang, tinggal aku dan Rian. Aku kira dia akan marah. Ternyata tidak. Saat aku berbalik hendak mengambil tas kerjaku, Rian melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia bersimpuh. Dia memeluk kakiku. Nan, ampun, Nan. Aku minta maaf. Jangan usir aku. Aku wilaf, Nan. Aku janji nggak akan ulangi lagi. Jangan tinggalkan aku. Dia menangis sesenggukan. Tangisan yang dulu selalu meluluhkanku. Tapi aku hanya menatap puncak kepalanya dengan tatapan kosong. Mas, kataku pelan. Lepas? Enggak, Nan. Aku enggak mau. Aku enggak bisa hidup tanpa kamu. Aku butuh kamu, Nan. Bima dan Rara juga butuh aku. Perlahan aku berjongkok, menatap matanya yang memerah. Kamu salah, Mas, bisikku. Kamu bukan enggak bisa hidup tanpa aku. Kamu enggak bisa hidup tanpa uangku. Cengkeramannya di kakiku melonggar. Aku benar. Anak-anak butuh ayah. Tapi mereka tidak butuh ayah yang tidur dengan perempuan lain di kamar mereka. Mereka tidak butuh ayah yang membiarkan kamar mereka digembok oleh pelakor.
Mereka tidak butuh ayah pengangguran yang mengambil uang kerja istrinya untuk mabuk. Aku berdiri, berkemas. Aku tunggu di luar. Nania, Aku nggak punya uang. Aku mau kemana? Teriaknya putus asa. Itu bukan urusanku lagi, kataku sambil melangkah keluar. Surat gugatan cerai akan menyusul. 2 hari kemudian, aku sedang sibuk mengukur bahan di kiosku ketika seseorang mendobrak masuk. ibunya Rian. Ibu mertuaku. Nan? Suaranya melengking, membuat Yuminah dan satu pelanggan yang sedang menunggu terlonjak kaget. Dasar perempuan tak tahu diri. Istri macam apa kamu? Mengusir suamimu sendiri. Ibu Ratna menunjuk-nunjuk wajahku. Aku meletakkan meteran kainku. Assalamualaikum, Bu. Ada apa? Jangan pura-pura bodoh. Kamu usir Rian? Kamu mau ceraikan dia? Setelah semua yang dia berikan padamu, kamu sombong. Baru punya kios jelek begini saja sudah berani melawan suami. Aku menarik napas panjang. Bu, apa yang Rian berikan pada saya? 2 anak? Saya yang hamil, saya yang melahirkan, saya yang biayai. Rumah? Saya yang bayar. Makan? Saya yang beli beras. Apa, Bu? Apa yang dia berikan selain sakit hati? Mulutmu. Rian itu laki-laki. Wajar kalau dia begitu. Harusnya kamu sebagai istri itu sabar. Introspeksi. Mungkin kamu yang kurang melayani. Hinaan itu terasa panas di pipiku. Tak tahu diri kamu, Nania. Harusnya kamu bersyukur anakku mau sama kamu. Sekarang kamu tendang dia saat dia lagi susah? Kamu permamat? Aku tersenyum tipis. Bu, kalau saya matre, dari awal saya tidak akan menikah dengan anak ibu yang pengangguran. Saya sudah selesai. Aku menoleh ke pelangganku. Maaf ya, Mbak, ada gangguan sedikit. Mau dilanjut ukur lingkar lengannya? Ibu mertuaku ternganga. Aku mengabaikannya. Aku kembali bekerja seolah dia tidak ada di sana. Kamu akan menyesal, Nania. Kamu akan merangkak minta Rian kembali. Lihat saja. Anakku pasti akan dapat perempuan yang lebih baik dari kamu, teriaknya sebelum pergi membanting pintu kiosku. Aku tidak peduli. Aku tetap pada keyakinanku. Guntingku memotong kain dengan tegas. Seperti itulah aku memotong masa laluku. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanya fokus, membesarkan Bima dan Rara, dan membangun butik impianku. Palu hakim diketuk 3 kali di ruang sidang yang sepi. Aku resmi bercerai. Aku tidak menangis. Yang kurasakan adalah kelegaan yang luar biasa, seolah beban puluhan kilogram terangkat dari bahuku yang bungkuk karena terlalu lama menjahit. Aku keluar dari gedung pengadilan, menarik napas dalam-dalam. Udara siang itu terasa lebih segar. Aku tidak menoleh ke belakang. Rian tidak hadir. Dia hanya mengirim pesan singkat bahwa dia menerima keputusanku, yang aku tahu artinya adalah dia terlalu malu atau terlalu malas untuk berdebat. Mulai hari itu, hidupku adalah lari maraton. Pagi buta, aku bangun, menyiapkan sarapan untuk Bima dan Rara di rumah ibuku. Mengantar Bima ke TK. Menitipkan Rara pada ibuku. Lalu aku berlari ke kios jahitanku. Kios itu menjadi saksi bisu perjuanganku. Aku bekerja 14 jam sehari. Tanganku kapalan, punggungku sakit. Tapi setiap kali aku melihat tumpukan pesanan, aku tersenyum. Setiap lembar uang yang kuterima, kutabung. Setahun berlalu. Kios kecil itu terasa semakin sempit. Pelanggan mulai mengeluh kepanasan. Yuminah, kataku suatu sore, kita harus... Dengan tabungan yang kukumpulkan mati-matian, aku menyewa ruko kecil 2 lantai di jalan raya. Jauh lebih besar. Jauh lebih mahal. Tapi hatiku mantap. Lantai bawah kujadikan display room dan ruang jahit. Lantai atas kujadikan tempat tinggal sederhana untukku, Bima, dan Rara. Ibuku akhirnya bisa beristirahat, aku menggajinya, meski beliau menolak, dan menyewa 1 asisten rumah tangga untuk membantunya. Aku mengubah nama jahitan Nania menjadi Nania Butik. Aku berhenti menerima jahitan Vermak celana jeans. Aku mulai merancang. Aku menggambar sketsa gaun-gaun pesta, blus kerja modern,
dan gamis elegan. Kain-kain sisa yang dulu menumpuk, kini kusulap menjadi aplikasi cantik di desain baruku. Ternyata, orang-orang menyukainya. Desainku dianggap segar, jahitannya rapi, dan harganya jujur. 5 tahun berlalu sejak hari di pengadilan itu. Nania Butik kini menempati ruko 3 lantai yang megah. Karyawanku bukan lagi hanya Yuminah. Aku punya 12 karyawan. 4 penjahit halus di lantai produksi, 2 orang di bagian potong kain, 3 sales associate di lantai display yang cantik, 1 admin media sosial, dan 1 kasir. Dan ya, aku juga punya 2 orang office girl yang bertugas menjaga kebersihan butik agar tetap kinclong. Aku bukan lagi Nania si penjahit yang menangis di jam 2 pagi. Aku adalah Nania, pemilik butik, yang mengurus slip gaji, bertemu supplier kain impor, dan merancang koleksi untuk musim depan. Bima kini kelas 4 SD, tumbuh menjadi anak laki-laki yang pendiam namun pelindung. Rara, putri kecilku, berusia 5 tahun, cerewet dan sangat menyukai kain-kain berkilauan di butik. Rian, ibu mertuaku, aku tidak pernah mendengar kabar mereka lagi. Setelah perceraian, mereka lenyap. Aku tidak peduli. Hidupku sudah penuh. Penuh dengan tawa anak-anakku, deru mesin jahit high-speed, dan kepuasan melihat wanita-wanita lain tersenyum cantik dalam balutan busanaku. Sore itu, aku sedang memeriksa tumpukan faktur di meja kerjaku yang terbuat dari kayu jati solid. Butik sedang ramai. Seorang karyawanku mengetuk pintu. "Permisi, Bu Bos?" Aku tersenyum. Mereka senang memanggilku begitu. "Ya, ada apa?" "Di luar ada yang mau melamar kerja, Bu. Bagian bersih-bersih. Katanya dia butuh kerja cepat." Aku mengangguk. Petugas kebersihan yang lama baru saja mengundurkan diri minggu lalu karena menikah. Suruh dia tunggu sebentar. 5 menit lagi saya temui untuk wawancara singkat. Aku merapikan blus sutra yang kukenakan. Waktunya kembali bekerja. Aku tak tahu, wawancara sederhana ini akan membuka kembali luka lama dengan cara yang paling ironis. Aku berjalan keluar dari ruang kerjaku. Di sofa tunggu yang biasanya diduduki pelanggan, kini duduk seorang perempuan. Dia tampak kuyu. Jauh dari citra wanita-wanita yang datang ke butikku untuk memesan gaun. Pakaiannya sederhana, warnanya sedikit pudar. Wajahnya pucat dan dia tampak sangat gugup, jemarinya saling bertaut di pangkuan. Saat aku mendekat, dia langsung berdiri, hampir tersandung kakinya sendiri, dan menunduk dalam. "Selamat siang, Ibu Nania," sapanya, suaranya kecil dan sedikit bergetar. "Siang, saya Nania," jawabku tenang, mempersilakannya duduk kembali. "Anda yang melamar untuk bagian kebersihan, ya? Namanya?" Aku melirik formulir lamaran singkat yang tadi disodorkan oleh adminku. "Santi." "Iya, Bu." "Betul, Bu." "Santi." Aku mengamatinya sejenak. Dia tampak jauh lebih muda dari yang kusangka, mungkin pertengahan 20-an. Tapi matanya terlihat lelah, seperti orang yang menanggung banyak beban. "Kenapa Anda butuh pekerjaan ini?" tanyaku langsung. Aku tidak punya banyak waktu untuk basa-basi. Santi menelan ludah. Saya butuh uang, Bu Bos." "Semua orang yang bekerja butuh uang, Santi." "Kenapa mendesak?" Dia meremas-remas ujung bajunya. Suami saya belum dapat pekerjaan, Bu. Kami baru pindah, dan kami harus bayar kontrakan. Saya harus cari uang untuk makan kami." Sesuatu dalam diriku terenyuh. Suami tidak bekerja. Istri yang membanting tulang. Cerita itu terlalu familiar. Aku teringat diriku sendiri, bertahun-tahun lalu, menjahit sampai pagi buta dengan perut buncit, sementara Rian tidur atau berkeliaran. Aku menggelengkan kepala pelan, mengusir bayangan itu. "Ini bukan urusanku. Ini wawancara kerja. Anda punya pengalaman?" "Saya biasa bersih-bersih, Bu. Di rumah tangga, di warung makan. Saya bisa nyapu, ngepel, cuci toilet, apa saja, Bu. Saya janji akan kerja keras. Asal saya bisa dapat kerja hari ini," katanya cepat, matanya berkaca-kaca, memohon. Dia putus asa. Aku tahu tatapan itu. "Baik," kataku. "Pekerjaan ini berat. Butik saya harus selalu bersih.
Kaca-kaca besar itu harus kinclong setiap pagi sebelum buka. Lantai tidak boleh ada debu sedikitpun. Toilet tamu dan toilet karyawan harus wangi. Jam kerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Senin sampai Sabtu. Gajinya UMK. Anda sanggup? Matanya langsung berbinar. Sanggup, Bu. Sanggup sekali. Kapan saya bisa mulai? Besok pagi, jam 7 tepat. Temui Yuminah, dia sekarang kepala bagian umum. Dia yang akan mengawasi Anda. Saya tidak toleransi keterlambatan dan pekerjaan yang asal-asalan. Baik, Bu Bos. Terima kasih banyak, Bu. Santi berdiri dan menyalamiku dengan kedua tangannya, tubuhnya sedikit membungkuk. Sudah, silakan pulang. Persiapkan diri Anda untuk besok. Santi berjalan keluar dari butikku dengan langkah yang jauh lebih ringan. 1 bulan berlalu. Santi bekerja sesuai janjinya. Dia pekerja keras. Dia pendiam, nyaris tak terlihat. Dia datang paling pagi, bahkan sebelum aku tiba, dan langsung bekerja. Menyapu teras, mengelap kaca-kaca besar, mengepel lantai marmer butik hingga mengkilap, dan membersihkan semua kamar pas. Dia jarang berbicara dengan karyawan lain kecuali perlu. Saat jam makan siang, dia akan duduk sendirian di pantry belakang, membuka bekalnya yang sederhana, nasi dengan sepotong tempe atau telur dadar tipis. Aku beberapa kali memperhatikannya dari kamera CCTV di ruanganku. Dia tekun. Dia tidak pernah mencuri waktu. Aku puas dengan kinerjanya. Bagiku, dia hanyalah Santi. Karyawan bagian bersih-bersih yang efisien. Seorang perempuan lain yang sedang berjuang melawan nasib, sama sepertiku dulu. Aku tidak tahu bahwa di balik wajah pucat dan sikap menunduknya itu, tersembunyi kaitan erat dengan masa lalu yang sudah kukubur dalam-dalam. Masa lalu yang kupikir tak akan pernah kutemui lagi. Sabtu siang adalah waktu paling gila di Nania Butik. Klien-klien penting datang untuk fitting akhir gaun akhir pekan mereka. Ruang pamer penuh sesak, dan ketiga sales asosiateku kewalahan melayani. Aku sendiri turun tangan, membantu seorang pelanggan VVIP, istri seorang pejabat lokal, memilih kain brokat Perancis untuk acara putrinya. Desain Anda luar biasa, Nania, pujinya. Saya tidak pernah kecewa. Terima kasih, Bu. Kepuasan Ibu adalah prioritas kami, jawabku sambil tersenyum. Di tengah obrolan penting itu, lonceng pintu berbunyi dengan kasar. Bukan seperti pelanggan yang masuk. Ini seperti didorong dengan paksa. Keriuhan di butik mendadak hening. Semua mata tertuju ke pintu masuk. Di sana, berdiri 2 sosok yang sudah 5 tahun lebih kuhapus dari ingatanku. Rian dan ibunya, Ratna. Waktu seolah berhenti. Mereka berdua menatapku. Lalu menatap sekeliling butikku dengan mata terbelalak. Wajah mereka adalah campuran dari keterkejutan, iri hati, dan, ya, kebencian. Mereka jelas tidak menyangka, kios jelek, yang dulu dihina Ibu Ratna telah bermetamorfosis menjadi istana kain yang megah ini. Rian, yang dulu kurus karena rokok dan begadang, kini sedikit lebih gemuk, mengenakan kemeja batik yang terlihat mahal, meski aku tahu kualitas jahitannya, berusaha terlihat sukses. Ibu Ratna masih sama, bibirnya menipis sinis. Nanya? Desis Ibu Ratna, suaranya syarat dengan cemoohan. Hebat sekali kamu sekarang, ya. Sudah dari? Conya besar. Aku menyerahkan gulungan brokat itu pada asistenku. Atur di ruang VVIP, kataku tenang. Lalu aku berbalik menghadap mereka. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Kalian mau cari baju? Rian tertawa, tawa sumbang yang dibuat-buat. Cari baju di sini? Hah? Nggak level, Nan. Baju-baju di sini norak. Selera istriku jauh lebih tinggi. Aku mengangkat satu alisku. Oh, ya? Kami kesini cuma mau lewat, Ibu Ratna menimpali, melipat tangan di dada. Kebetulan lihat tempatmu. Kami cuma mau kasih tahu kamu, Nania. Karma itu ada. Aku tetap diam. Kamu dulu menendang anakku. Sekarang, lihat. Ibu Ratna menepuk-nepuk dada Rian. Anakku sudah sukses. Dan dia sudah menikah lagi. Istrinya 100 kali lebih baik dari kamu. Cantik, muda, dan yang paling penting, nurut sama suami.
Nggak membangkang kayak kamu. Rian tersenyum puas. Istriku yang sekarang memuliakan aku, Nan. Nggak kayak kamu, yang cuma mikirin uang dan kerjaan. Dia melayani aku dengan baik. Aku melirik jam di dinding. Aku tidak punya waktu untuk drama ini. Baguslah kalau kalian bahagia. Sekarang, kalau tidak ada yang mau dibeli, silakan pergi. Pelanggan saya terganggu. Mengusir kami, bentak Ibu Ratna. Dasar sombong. Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma? Tepat saat itu, pintu dari arah toilet karyawan di belakang terbuka. Santi keluar dari sana, membawa ember pel dan alat pembersih kaca. Dia baru saja selesai membersihkan toilet tamu yang dipakai pelanggan. Dia berjalan menunduk, fokus pada pekerjaannya, menuju area depan di mana ada sedikit tumpahan minuman pelanggan tadi. Santi, panggilku datar. Tolong bersihkan tumpahan di dekat rak display itu, ya. Santi berhenti. Dia mengangkat wajahnya. Baik, Bu. Kalimatnya terputus. Matanya bertemu pandang dengan Rian dan Ibu Ratna. Ember pel yang dipegangnya jatuh berdebam. Air kotor menggenang di lantai marmer. Santi. Suara Rian tercekat. Wajah Ibu Ratna yang tadi merah padam karena marah, kini berubah pucat pasi seperti kertas. Santi gemetar hebat. Dia menatap Rian, suaminya. Dia menatap Ibu Ratna, mertuanya. Lalu, dia menatapku, atasannya. Bibir Santi bergetar. Rian dan Ibu Ratna membeku. Mereka menatap Santi yang berseragam petugas kebersihan, atasan biru muda dan celana gelap, lengkap dengan celemek, lalu menatapku, yang berdiri tegak dalam balutan blus sutra mahal. Senyum sombong di wajah Rian luntur seketika. Santi, kamu kerja di sini. Ibu Ratna ternganga. Istri baru kamu yang kamu bilang, lebih hebat, itu dia. Santi tidak bisa menahan tangisnya. Dia tahu dia dalam masalah besar. Tapi instingnya sebagai karyawan lebih kuat. Dia buru-buru membungkuk padaku. Maaf, Bu Bos. Maaf. Saya tidak sengaja menumpahkannya. Saya bersihkan sekarang, Bu. Bu Bos. Dua kata itu menghantam Rian dan Ibu Ratna seperti palu godam. Seluruh butik hening. Pelanggan VVIP-ku, para karyawanku, semua menatap pemandangan surreal ini. Istri baru yang mereka bangga-banggakan. Yang katanya, lebih hebat. Yang memuliakan Rian. Ternyata adalah karyawan bagian bersih-bersih di butik mantan istrinya. Santi berlutut, mulai memunguti lap yang jatuh ke genangan air kotor. Wajah Rian merah padam. Bukan karena marah, tapi karena malu. Malu yang tak terkira. Dia telah datang untuk pamer, untuk menghina, hanya untuk dipermalukan oleh takdir dengan cara yang paling telak. Ibu Ratna tampak seperti akan pingsan. Hinaannya tentang nyonya besar, tadi kini berbalik menusuknya. Aku menatap mereka berdua. Tanpa emosi. Santi, kataku lagi, suaraku tetap tenang. Ambil alat pel yang baru. Biar tidak kotor lantainya. Lalu aku kembali menatap Rian dan Ibu Ratna. Seperti yang saya bilang, kalau tidak ada urusan, silakan pergi. Wajah Rian adalah kanvas penderitaan. Dalam hitungan detik, warna merah padam di wajahnya berganti menjadi pucat pasi. Dia menatap Santi, yang kini berlutut di lantai, memunguti lap basah di antara pecahan ember. Dia menatapku, yang berdiri tegak mengawasinya. Lalu dia menatap para pelanggan dan karyawanku, yang semuanya menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan jijik. Pria itu telah datang dengan kesombongan. Dia ingin pamer. Dia ingin menunjukkan pada mantan istri yang dicampakkannya bahwa dia telah menang. Kenyataannya, dialah yang ditelanjangi di depan umum. Ibu Ratna, yang mulutnya paling berbisa, kini terdiam 1000 bahasa. Bibirnya bergetar. Hinaan tentang kios jelek dan nyonya besar kini terasa seperti bumerang yang menghantam wajahnya sendiri. Istri baru yang dia agung-agungkan, yang katanya 100 kali lebih baik, kini bersimpuh di lantai marmer butikku sebagai petugas kebersihan. Santi? Bisik Rian, suaranya parau. Dia bahkan tidak bisa marah pada Santi. Dia terlalu malu.
Dia mengambil satu langkah mundur. Lalu satu langkah lagi. Kita pergi, Bu, katanya, menarik lengan ibunya dengan kasar. Ibu Ratna tersentak. Dia menatapku dengan mata melotot, masih berusaha mencari kata-kata hinaan terakhir. Kamu sengaja? Desisnya. Kamu licik, Nania. Aku tersenyum tipis. Saya bahkan tidak tahu dia istri baru Mas Rian, Bu. Saya hanya memberi pekerjaan pada perempuan yang bilang suaminya pengangguran dan dia butuh uang untuk makan. Ternyata, suaminya itu anak ibu. Skakmat. Rian tidak tahan lagi. Dia tidak sanggup mendengar satu kata lagi. Dia menarik ibunya paksa, berbalik badan, dan setengah berlari keluar dari butikku. Lonceng pintu berdenting lemah, seolah mengantar kepergian mereka yang hina. Mereka malu. Malu yang tak terkira. Sesuai dengan harapan mereka untuk membuatku menderita, kini mereka yang menanggungnya. Butik kembali hening. Semua mata kini tertuju padaku dan Santi. Santi masih menangis tertahan di lantai. Bu Bos, saya minta maaf saya. Dia bersiap untuk dipecat. Aku berjalan pelan menghampirinya. Para karyawanku yang lain menahan napas. Aku berjongkok sedikit. Santi. Dia tersentak, menatapku dengan mata basah penuh ketakutan. Saya mempekerjakan kamu untuk membersihkan butik saya. Bukan untuk mengurusi drama rumah tangga kamu, atau rumah tangga saya yang dulu, kataku, suaraku tenang namun tegas. Saya tidak peduli siapa suamimu di luar sana. Tapi di dalam butik ini, saya atasanmu. Dan saat ini, kamu membuat lantai saya kotor dan mengganggu pelanggan saya. Maaf, Bu, saya? Bangun. Santi buru-buru berdiri. Ambil alat pel yang baru di gudang belakang. Bersihkan ini. Cepat. Setelah itu, bersihkan kaca etalase depan. Saya mau tidak ada bekas sidik jari sedikit pun. Santi tertegun. Dia menatapku tak percaya. Dia tidak dipecat. Baik, Bu Bos. Baik. Saya kerjakan sekarang. Dia menyeka air matanya dengan kasar, membungkuk dalam-dalam padaku, lalu bergegas ke belakang. Aku berbalik menghadap pelangganku yang masih syok, termasuk istri pejabat tadi. Aku merapikan blusku dan tersenyum profesional. Mohon maaf atas gangguan yang tidak menyenangkan tadi, ibu-ibu, kataku. Mari, Bu. Aku menoleh pada istri pejabat itu, kita lanjutkan di ruang VIP. Brokat Perancis tadi sudah menunggu. Kehidupan di butik kembali normal dalam sekejap. Malam itu, setelah butik tutup, aku berdiri di jendela ruang kerjaku di lantai 2. Aku melihat Santi keluar dari pintu karyawan. Dia berjalan cepat menunduk, menyembunyikan wajahnya. Dia mungkin akan menghadapi pertengkarannya sendiri dengan Rian dan ibu mertuanya malam ini. Aku teringat tangisannya saat melamar kerja. Suami saya belum dapat pekerjaan, Bu. Kami harus bayar kontrakan. Rian tidak berubah. Dia tetap parasit. Dia hanya pindah ke inang yang baru. Dan ironisnya, dia mengisap darah dari inang baru yang gajinya kudapat dari uangku. Dulu, Ibu Ratna meneriakiku, kamu akan merangkak minta Rian kembali. Aku tersenyum tipis menatap gemerlap lampu jalanan. Aku tidak merangkat. Aku berdiri tegak. Dari lantai atasku, terdengar tawa Bima dan Rara yang sedang berebut remote TV. Aku mematikan lampu ruang kerjaku. Aku sudah selesai dengan masa lalu. Aku adalah Nania. Aku adalah Bu Bos. Dan aku akan pulang untuk memeluk anak-anakku. 5 tahun telah berlalu sejak hari di mana Rian dan ibunya dipermalukan di Nania Butik. Papan nama di gedung 3 lantai itu kini telah berganti. Bukan lagi Nania Butik, tapi Nania Signature. Namaku telah menjadi merek. Sebuah brand busana modest premium yang koleksinya tidak hanya dipajang di etalase butikku, tapi juga di panggung peragaan busana ibu kota dan di beberapa department store kelas atas. Aku tidak lagi tinggal di ruko. Aku berhasil membeli sebuah rumah mungil dengan taman yang asri di komplek perumahan yang tenang. Di sanalah, Bima yang kini beranjak remaja dan Rara yang tumbuh menjadi gadis kecil ceriwis, menghabiskan sore mereka. Di taman itu, kami sering minum teh sambil mendengarkan Bima bercerita tentang sekolahnya.
Ibuku, kini menikmati masa tuanya dengan bahagia, merajut di kursi goyang di teras. Kehidupan telah memberiku kedamaian yang dulu kurasa mustahil. Lalu, bagaimana dengan mereka? Santi tidak pernah kembali bekerja keesokan harinya setelah insiden memalukan itu. Dia menghilang begitu saja. Aku, yang merasa sedikit iba pada nasibnya sebagai sesama perempuan, tetap mentransfer gaji penuh bulan itu ke rekeningnya, beserta sedikit pesangon. Aku hanya meninggalkan pesan singkat, Anda pekerja keras, Santi. Jangan biarkan siapapun merenggut harga dirimu. Mulailah lagi. Aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi, dan aku harap dia menemukan kebahagiaannya sendiri, jauh dari parasit yang menghisap hidupnya. Sedangkan Rian dan Ibu Ratna, takdir benar-benar memiliki selera humor yang ironis. Yuminah, yang rumahnya masih di kampung yang sama dengan mereka, sesekali membawakan cerita. Setelah Santi pergi, meninggalkannya sama seperti aku dulu, Rian benar-benar terpuruk. Tak ada lagi istri yang bisa dibebani untuk bekerja. Ibunya, Ratna, semakin tua dan sakit-sakitan. Penyakit asam urat dan darah tingginya membuat mulut bisanya tak lagi setajam dulu. Mereka terpaksa menjual rumah peninggalan keluarga untuk menyambung hidup. Rian, yang seumur hidupnya malas bekerja, kini terpaksa menjadi kuli serabutan di pasar, mengangkat karung beras dan peti ikan. Persis seperti apa yang dulu selalu dihinanya. Aku pernah melihatnya sekali. Saat mobilku berhenti di lampu merah, aku melihat seorang pria kurus, dekil, dengan kulit legam terbakar matahari, mendorong gerobak sayur. Mata kami bertemu sesaat. Dia adalah Rian. Dia tertegun melihatku di dalam mobil mewahku. Dia segera membuang muka, mendorong gerobaknya dengan langkah tergesa, menyembunyikan wajahnya yang penuh keringat dan malu. Di persimpangan jalan itu, sebuah baliho raksasa berdiri tegak. Foto diriku, tersenyum, mempromosikan koleksi terbaru, Nania Signature. Aku tidak merasakan dendam. Aku tidak merasakan kemenangan. Yang kurasakan hanyalah syukur. Aku teringat malam-malam di mana aku menjahit sambil menangis, menahan mual karena bau parfum asing di kamarku. Malam-malam di mana aku merasa hina dan tak berharga. Aku memejamkan mata sejenak. Lampu berubah hijau. Aku melajukan mobilku. Pulang. Ke rumahku yang hangat, ke pelukan anak-anakku. Aku telah menjahit nasibku sendiri, sehelai demi sehelai, dari benang kesabaran dan gunting ketegasan. Dan kini, aku mengenakan gaun kehidupanku yang paling indah. 15 tahun telah berlalu sejak insiden di butik itu. Nania Signature, kini adalah sebuah nama yang disegani di industri mode. Aku tidak lagi mengurus operasional harian. Aku telah menjadi chairwoman, lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerjaku di rumah, merancang koleksi eksklusif dan membimbing tim desainer mudaku. Rumahku dengan taman yang asri kini terasa lebih ramai. Bima, putra sulungku yang pendiam, telah lulus sebagai arsitek. Ironisnya, proyek besar pertamanya adalah merancang gedung workshop baru berlantai 5 untuk Nania Signature. Dia mewarisi ketelitian tanganku, namun dalam skala bangunan. Rara, bayi perempuanku, kini telah menjadi seorang wanita muda yang cemerlang. Dia baru saja kembali dari Milan setelah menyelesaikan studi fashion management. Sore itu, aku sedang duduk di teras belakang, mengamati ibuku, yang kini sudah sangat sepuh, dengan sabar mengajari Rara cara menyulam benang emas pada sepotong kain sutra. Teknik kuno yang ibu ajarkan padaku puluhan tahun lalu. Bukan begitu, Rara, kata ibuku lembut. Tarikannya harus konsisten. Jangan dipaksa, tapi juga jangan terlalu longgar. Kau harus merasakan kainnya. Rara mengerucutkan bibirnya, persis sepertiku dulu jika sedang frustrasi. Susah, Net. Kenapa kita tidak pakai mesin bordir komputer saja? Di kantor, kita bisa cetak ini dalam 5 menit. Ibuku tersenyum. Mesin itu cepat, tapi tidak punya jiwa. Yang Ibu Mu bangun, dia menunjukku, bukan cuma pabrik baju. Dia membangun warisan. Dan warisan itu ada di tangan, di sini, katanya sambil mengetuk pelan dada Rara. Rara menatapku. Aku mengangguk. Nenekmu benar, kataku. Kau boleh menguasai semua teknologi, tapi kau harus mengerti akarnya. Akar kita ada di jahitan tangan. Rara menghela napas, lalu kembali menekuni sulamannya.
Seminggu kemudian, aku menerima telepon. Sebuah nomor tak dikenal dari panti jompo di pinggir kota. Dengan Ibu Nania, suara di seberang terdengar profesional. Ada pasien kami yang terus menyebut nama ibu. Kondisinya kritis. Namanya Ibu Ratna. Jantungku berdesir pelan. Ibu Ratna. Mertuaku. Aku datang ke panti itu sendirian. Ruangan itu kecil, berbau obat. Di ranjang sudut, terbaring sosok yang begitu rapuh hingga aku nyaris tak mengenalinya. Bukan lagi wanita berbisa yang menghinaku. Hanya seorang wanita tua yang kesepian, menunggu ajal. Matanya yang keruh terbuka perlahan saat aku duduk di sampingnya. Nan? Bisiknya, napasnya tersengal. Saya di sini, Bu, jawabku pelan. Dia meraba-raba, mencari tanganku. Dengan ragu, aku menggenggam jemarinya yang dingin dan kurus. Ah? Katanya. Satu kata itu keluar dengan susah payah. Maafkan aku. Maafkan, Rian. Aku baru tahu dari pengurus panti bahwa Rian telah meninggal 3 tahun lalu. Bukan karena kecelakaan kerja. Dia meninggal karena TBC akut di sebuah kontrakan sempit, sendirian. Ibunya, yang tak lagi punya siapa-siapa, akhirnya dimasukkan ke panti ini oleh dinas sosial. Aku iri padamu, lanjutnya, air mata mengalir di pipinya yang peot. Dari dulu, kamu bisa berdiri sendiri. Itulah inti dari segalanya. Bukan kebencian, tapi iri hati. Semua sudah saya maafkan, Bu, bisikku. Ibu istirahatlah dengan tenang. Dia menatapku lama, lalu matanya terpejam pelan. Genggamannya di tanganku mengendur. Dia pergi. Aku berdiri di sana sejenak. Aku tidak menangis. Benang terakhir yang mengikatku pada masa lalu yang kelam itu akhirnya putus. Malam itu, aku pulang. Bima dan Rara sedang menungguku di ruang makan. Ibu dari mana? Tanya Bima. Menutup buku lama, jawabku sambil tersenyum. Aku duduk di meja makan, diapit oleh kedua anakku yang hebat. Aku menatap Bima, yang mewarisi keteguhanku. Aku menatap Rara, yang mewarisi kreativitasku. Rian dan ibunya menghabiskan hidup mereka untuk meremehkanku, hanya untuk berakhir dalam penyesalan dan kesepian. Aku, yang dulu mereka hina, kini duduk di sini. Dikelilingi cinta, dikelilingi hasil kerja kerasku. Aku bukan hanya Bu Bos bagi karyawanku. Aku adalah ibu. Aku adalah nenek. Dan aku adalah Nania. Wanita yang menjahit takdirnya sendiri dan memastikan warisannya ditenun dengan benang emas kebanggaan. 7 tahun berlalu sejak Rian terakhir kali terlihat mendorong gerobak di persimpangan jalan. 7 tahun sejak Ibu Ratna menghembuskan napas terakhirnya di panti jompo. Bagi Nania, 7 tahun itu adalah musim panen. Malam ini, taman di rumahnya disulap menjadi negeri dongeng. Lampu-lampu kecil berkelip di antara rimbunnya pohon Kamboja dan melati. Udara dipenuhi aroma steak yang dipanggang dan tawa yang renyah. Ini bukan perayaan bisnis. Ini adalah perayaan kehidupan. Bima, putranya, baru saja resmi melamar kekasihnya, seorang arsitek lanskap yang lembut bernama Vina. Nania berdiri di sudut teras, memegang segelas teh melati hangat. Di usianya yang kini memasuki kepala 5, gurat-gurat lelah di wajahnya telah memudar, digantikan oleh aura tenang dan wibawa. Gaun linen sederhana yang ia kenakan adalah rancangannya sendiri, nyaman, elegan, dan bersahaja. Pandangannya berkeliling. Di sana, di bawah pergola, ibunya, kini menggunakan kursi roda namun masih tampak bugar, sedang tertawa sambil menceritakan kisah masa kecil Nania kepada Vina. Vina mendengarkan dengan penuh sayang, sesekali menyuapi calon nenek mertuanya itu sepotong kue. Di dekat area barbeku, Bima sedang berdebat seru dengan Rara. "Kak, layout taman ini salah," seru Rara sambil menunjuk denah di tabletnya. "Alur tamunya tidak efisien. Harusnya area makan di sebelah sana." Bima, yang kini menjadi mitra di firma arsiteknya sendiri, hanya tersenyum sabar. "Rara, itu namanya experience flow. Tamu harus berjalan melewati taman dulu baru ke area makan, biar suasananya terasa. Bukan efisiensi, tapi estetika." "Estetika tidak membuat perut kenyang," gerutu Rara, yang kini menjabat sebagai CEO, Nania Signature,
mengurus segala operasional perusahaan dengan tangan besi yang diwarisinya dari Nania. Nania tertawa pelan melihat mereka. Kedua anaknya telah tumbuh persis seperti yang ia harapkan, cerdas, tangguh, dan saling menyayangi. Mereka sangat mirip denganmu. Sebuah suara hangat terdengar di sebelahnya. Nania tersenyum tanpa menoleh. Sebuah syal kasmir yang lembut disampirkan ke bahunya. Udara mulai dingin, kata Haris, seorang duda profesor sastra yang telah mengisi kesendirian Nania selama 3 tahun terakhir. Haris adalah pria yang tenang, yang mencintai Nania bukan karena bosnya, tapi karena diskusi mereka tentang buku, kebun, dan makna hidup. Mereka hanya terlalu bersemangat, jawab Nania, menyandarkan kepalanya sejenak di bahu Haris. Kamu telah membangun mereka dengan baik, Nan. Sama seperti kamu membangun bisnismu. Dari nol, dengan jahitan yang kuat, puji Haris. Nania terdiam. Dia teringat bau parfum melati murahan. Tawa cekikikan di kamarnya. Rasa mual di jam 2 pagi. Hinaan mertuanya. Pintu kamar anaknya yang tergembok. Semua itu terasa seperti film yang ditontonnya di kehidupan lain. Rasa sakitnya masih ada, bekas luka tidak pernah benar-benar hilang, tetapi sudah tidak lagi bernanah. Itu telah menjadi bagian dari sejarahnya, bagian dari fondasi yang membuatnya sekuat ini. Rara tiba-tiba berlari ke arahnya, merebut gelas tehnya. Ibu, jangan berdiri di sini sendirian. Rara menarik tangan Nania dan Haris. Ayo, Kak Bima mau bicara. Di tengah taman, Bima mengangkat gelasnya. Untuk ibu, katanya lantang, suaranya dalam dan penuh keyakinan. Wanita yang mengajari saya bahwa membangun gedung termegah sekalipun tidak ada artinya jika fondasinya rapuh. Ibu adalah fondasi kami. Terima kasih telah membangun kami. Semua bertepuk tangan. Rara memeluk Nania erat. Aku cinta ibu. Nania memejamkan mata. Air mata menggenang. Tapi ini adalah air mata yang berbeda. Bukan air mata perih karena penghinaan. Ini adalah air mata hangat karena kelegaan. Kebahagiaan. Bagi Nania, kebahagiaan bukanlah tentang balas dendam. Bukan tentang melihat Rian hancur atau Ratna menyesal. Kebahagiaan juga bukan sekadar tentang butik yang megah atau saldo di rekening bank. Kebahagiaan adalah malam ini. Kebahagiaan adalah aroma melati di tamannya sendiri, bukan parfum murah di kamarnya. Kebahagiaan adalah tawa hangat ibunya. Kebahagiaan adalah melihat anak-anaknya tumbuh utuh, penuh cinta, dan sukses. Kebahagiaan adalah genggaman tangan Haris yang stabil, yang tidak meminta, melainkan memberi. Dan yang terpenting, kebahagiaan adalah saat ia bercermin dan melihat seorang wanita yang utuh. Seorang wanita yang pernah hancur berkeping-keping, namun dengan sabar mengambil setiap kepingan itu, dan menjahitnya kembali dengan benang emas ketabahannya sendiri, menjadi sebuah mahakarya yang jauh lebih indah dari sebelumnya.